Para bapak, jamaah sekalian yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupannya, memberikan keistiqomahan di dalam iman dan Islamnya, sehingga Allah jadikan akhir hayat kita semua termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah tauhid keimanan yang akan kita baca dari kitab Qami'ut Tughyan karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, di mana kita membahas tentang iman serta cabang-cabangnya, yang insya Allah pada malam hari ini kita sampai kepada cabang iman yang ke-12. Cabang iman yang ke-12. Insya Allah fotokopinya menyusul Pak ya, yang kemarin sudah habis, tadi saya tidak sempat fotokopi. Baik, sebelumnya kita hadiahkan Fatihah kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, yaitu sejak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Begitu pula para sahabat, para tabi'in, para ulama turun temurun sampai ke guru-guru kita yang pernah mengajar kita. Kita doakan mudah-mudahan ilmunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai ke kita ilmunya juga mudah-mudahan termasuk ilmu yang bermanfaat, diterima dan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Tidak lupa kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, mungkin mbah-mbah, kakek-kakek kita, dari pihak orang tua kita, dari pihak ibu bapak kita, semua orang-orang yang berjasa kepada kita, termasuk diantaranya para pewakaf musola ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerangi kuburnya, mengangkat derajatnya di hadapan Allah, serta nanti dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tidak berdosa, siap untuk menerima hisab yang ringan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum saya membacakan kitab ini, saya ingin mempermudah ingatan kita untuk menerima ilmu dan untuk menyusun ilmu yang pernah kita pelajari, bahkan yang akan kita pelajari dalam pikiran kita, kemudian mudah untuk kita laksanakan, kerjakan, amalkan dalam kehidupan. Waktu pernah saya fotokopi tentang Dinul Islam, itu nanti bisa dilihat lagi di rumah yang dulu sudah pernah saya sebarkan ya, bahwa inti dari ajaran kita ini adalah, ajaran Islam kita ini adalah rukun Islam. Masih ingat Pak ya, rukun Islam ada 5 ya. Membaca 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, zakat, puasa dan haji. Di dalam syahadat, rukun yang pertama ini Pak, di situ ada rukun iman. Rukun iman yang 6 ini diwujudkan dalam syahadat. Rukun iman yang 6 ini tidak nampak adanya di hati, berupa tasdiqun bil qalbi,
dibenarkan di dalam hati, bahwa kita beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar, khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala. Baik dan buruknya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adanya di dalam hati kita, dibenarkan di dalam hati kita. Nah, itulah yang merupakan akarnya. Seperti pohon, ya Pak ya. Akarnya itu tidak kelihatan. Yang kelihatan justru adalah batang pohon terus ke atas. Yang tidak kelihatan itu namanya asas, pondasi atau akar. Maka rukun iman yang 6 itulah pondasi agama kita. Ya, pondasinya adalah rukun iman yang 6. Tidak nampak di permukaan, tapi justru yang tidak nampak itulah yang merupakan asas, dasar, pondasi yang dibutuhkan oleh semua yang ada di atasnya. Nah, di atasnya ini diantaranya adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat disebut dengan rukun Islam, karena walaupun kita sudah mengimani rukun yang 6 tadi, sudah kita yakini dalam hati, tapi belum kita ucapkan berupa syahadat, apakah kita Islam? Apakah sudah disebut Islam? Belum. Makanya bukan rukun Islam. Rukun Islam disebut Islam yang pertama kalau dia sudah membaca 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat inilah yang menginformasikan, menyatakan bahwa keimanan yang 6 ini benar-benar ada di dalam hati kita. Kalau belum diucapkan, belum Islam namanya, walaupun sudah ada keimanan kepada 6 itu di dalam hati. Oleh karenanya hubungan rukun iman dengan rukun Islam ini diikat dengan 2 kalimat syahadat. Ini wadahnya, wadah penampakannya di permukaan melalui lisan. Wadah rukun iman tadi adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini bisa disingkat dengan tauhid dan keimanan. Tauhid, meyakini Allah, bersyahadat. Kemudian yang lain diimani, yang 6 tadi diimani sesuatu yang gaib kita imani. Kemudian itulah yang menjadi dasar dari seluruh perbuatan kita. Maka di atas yang rukun iman tadi ada rukun Islam. Nah, itu namanya yang di dalam hati disebut sebagai tasdiqun bil qalbi. Al-iman itu pertama adalah diyakini di dalam hati, tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan atau qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan seluruh anggota badan kita. Yang diamalkan oleh seluruh badan kita ada sholat, puasa, zakat, haji. Sehingga walaupun dia sudah membaca syahadat tadi, tapi kemudian sholat tak teramalkan, gugur keimanannya. Ya Pak ya. Walaupun di sini kata saya yakin ada Allah, saya yakin adanya malaikat itu, gitu. Nah, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kemudian dia tidak kerjakan sholat. Dalam madhab Hambali sudah masuk keluar dari Islam, tapi masih dalam madhab Syafi'i sepanjang dia masih mengakui kewajiban sholat, tapi dia tidak mampu untuk melaksanakannya, belum dikatakan kafir.
tapi diperintah untuk bertaubat 3 kali, kalau tidak mau disuruh dibunuh, ya, dibunuh oleh pemerintahan Islam. Kalau belum ada pemerintahan Islam jangan main bunuh sembarangan, Pak, ya. Nah, kita nanti akan dibawa ke pengadilan, ya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan cabang-cabang iman sampai 77, ya. Rukun iman 6, kemudian disambung dengan rukun Islam. Rukun Islam yang menyambungnya ini pertama yaitu kalimat 2, kalimat syahadat. Baru setelah diucapkan kita kerjakan sholat, puasa, zakat, haji. Ini disebut dengan rukun Islam. Jadi ngulang lagi nih, Pak, ya. Ini disebut dengan rukun Islam. Rukun itu apa artinya? Apa Pak artinya rukun? Rukun itu artinya tiang, ya, pokok, ya. Rukun itu artinya tiang. Orang tidak mengerjakan yang lain di antara 77 tadi, cuma dia mengerjakan yang 5. Dia puasa, setelah baca syahadat dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, kemudian dia tidak melanggar yang dilarang, maka dia akan masuk surga. Jadi dia masuk surga kalau sudah mengamalkan berapa tadi? Rukun Islam yang 5. Walaupun dia 77 yang lain itu belum teramalkan. Kenapa? Karena yang 5 ini sudah bisa mewakili selainnya, dan selainnya itu termasuk bagian daripada yang 5 ini. Maka disebut tiang, ya. Contoh sholat misalnya. Sholat ini nanti di atas sholat ini masih banyak tiangnya, cabang-cabangnya. Di atas puasa ada cabangnya, di atas zakat ada cabangnya. Sehingga yang 77 itu sebenarnya hanya dibagi menjadi 5 gitu. Ya, yang 77 itu hanya dibagi menjadi 5. Karena yang lain itu memperkuat yang 5 ini. Nah, ini cara untuk mempermudah mempelajari Islam. Sehingga dengan demikian kita mempelajari 77 itu bisa bertahun-tahun orang Pak ngaji. Ya Pak, ya. Bab ini. Kita seakan-akan belum pernah sampai ke tepinya Islam itu sampai di mana ya, ketika kita mempelajarinya. Maka Islam itu cuma 5 tadi, ya Pak, ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, yang terpenting sekarang, karena agama itu bukan hanya untuk diamalkan, tapi untuk menjadi penyembuhan diri kita, ya. Agama itu untuk menjadi penyembuhan diri kita, ya. Nah, kita lihat syahadat ini intinya apa? Tauhid dan keimanan, itu yang pertama. Sholat intinya apa? Sholat intinya 2, kesucian dan ketundukan. Kesucian didapat dari wudhunya, ketundukan didapat dari sejak kita itu kan ngelatih tunduk terus. Jadi kita ketahui intinya, ya kan? Ada pasrah, tunduk, menyerah. Kalau puasa intinya apa? Puasa intinya kita mampu mengendalikan nafsu kita, namanya takwa. La'allakum tattaqun. Orang takwa itu orang yang sudah mampu memanage, mengelola nafsunya, menguasai nafsunya. Bukan nafsu ditiadakan, bukan, tapi nafsu ditundukkan kepada aturan agama. Itu inti puasa. Kemudian inti zakat adalah keadilan dan kasih sayang. Kita punya harta, sudah cukup nisabnya,
kita harus punya rasa adil. Ini juga milik orang lain. Ya Pak ya. Nah, supaya kita punya rasa kasih sayang. Nah, jadi kalau begitu inti daripada rukun Islam pertama tauhid dan keimanan. Ini dari syahadat. Ya Pak ya. Yang kedua kesucian, yang ketiga ketundukan. Nah, kesucian ini dari wudu, ketundukan, kepasrahan, penyerahan diri ini dari salat. Kemudian kemerdekaan namanya nih. Orang takwa itu merdeka. Merdeka artinya tidak dijajah oleh nafsunya lagi, tapi kita yang menjajah nafsu. Itu namanya orang merdeka. Orang bertakwa itu dia sudah merdeka dari jajahan hawa nafsunya. Tapi hawa nafsunya lah yang dijajah oleh kita, dijadikan kendaraan untuk menuju ke hadapan Allah. Ruh kita mengendarai badan yang ada nafsu kita ini. Ya, kemudian dari zakat lahirlah apa tadi? Keadilan dan kasih sayang. Nah, Bapak Jemaah sekalian, pelan-pelan kita pahami ini, karena memahami 5 perkara ini sama sudah seperti memahami seluruh Islam, seluruh ajaran Islam. Karena itu sudah perasan dari rukun Islam. Kita lihat 5 ini dibagi 3. 5 tadi dibagi 3. Manusia setiap hari ini selalu berhubungan dengan 3 objek. Pertama berhubungan dengan Allah, yang kedua berhubungan dengan diri sendiri, yang ketiga berhubungan dengan orang lain, termasuk makhluk yang lain. Betul Pak ya? Yang pertama kita berhubungan dengan Allah. Setiap hari kita berhubungan dengan Allah. Yang kedua setiap hari kita berhubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga setiap hari kita berhubungan dengan sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Ya, termasuk hewan, tanaman. Ini juga bagian daripada sesama kita, sesama makhluk Tuhan, sesama makhluk Allah. Maka Islam sudah memberikan alat kepada kita bahwa untuk berhubungan dengan Allah kita harus memakai yang 3 tadi. Tauhid dan keimanan, kesucian dan ketundukan. Contoh, kita mau sholat nih. Ya Pak ya. Mau sholat berhubungan dengan Allah. Ketika kita mau berhubungan dengan Allah, apa yang pertama kali? Harus iman dulu kan Pak? Ya, tauhid dan iman. Orang kafir dilarang untuk berhubungan dengan Allah sebelum masuk Islam. Yang kedua, harus suci. Nah, setelah suci dia sholat harus tunduk. Baik tunduk dari aturan sholat yang diajarkan oleh Nabi dari Allah, baik tunduk juga dengan kehusyuan. Maka setiap kita mau berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, harus melalui 3 ini. Tauhid dulu, suci dan tunduk. Baca Quran misalnya, berhubungan dengan Allah, ya harus beriman dulu. Kalau nggak beriman, megang aja nggak boleh. Ya Pak ya. Apalagi baca. Tauhid, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua harus suci. Yang ketiga tunduk. Tunduk dalam arti mengagungkan Al-Quran, mengagungkan kalamullah, tahu tata cara bagaimana adab-adab membaca Al-Quran. Itu namanya tunduk. Paham ya? Nah, puasa dan lain sebagainya, semua yang berhubungan dengan Allah, itu semua kita harus memakai 3 inti rukun Islam. Yang kedua berhubungan dengan diri sendiri. Berhubungan dengan diri sendiri ini intinya pada puasa tadi Pak. Puasa ini intinya yang disebut dengan takwa itu. Siang hari puasa itu bersabar. Betul Pak ya? Tidak ngerokok, tidak ngopi, tidak makan. Siang hari intinya bersabar. Malam hari intinya bersyukur. Ketemu es, ketemu cola, ketemu rokok lagi, ya Pak ya? Bersyukur. Ya. Siang bersabar,
malam bersyukur. Sehingga dikatakan ajaban li amril mukmin, sungguh sangat menakjubkan keadaan orang mukmin. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Apabila diberi nikmat, dia bersyukur. Maka untuk menghadapi diri sendiri, Pak, kita harus punya dua senjata yang dikeluarkan dari inti puasa. Setiap hari kita penuh dengan kesulitan, ya Pak ya. Dalam pekerjaan, bertemu dengan masalah ini, apa senjatanya? Sabar, ya Pak ya. Tapi tidak jarang juga kita mendapatkan nikmat dari Allah, kesehatan, ya Pak ya, mendapatkan rizki dari Allah, kesehatan anak-anak kita. Maka kita bersyukur. Maka dengan senjata inilah orang ini hilang akan stresnya. Orang akan bisa bahagia dalam kehidupan dunia, karena di dunia ini dia ingat bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Diuji kan harus bersabar, ya Pak ya. Walaupun tempat ujian, tapi Allah sering masih memberikan kenikmatan dalam kehidupan dunia ini yang perlu disyukuri. Betapa banyak orang yang tidak mampu untuk menghadapi dirinya sendiri, dapat kesulitan bunuh diri, ya Pak ya. Dapat kesulitan datang ke dukun, nyampe di dukun disuruh baca ini, bahkan suruh tinggalin sholat supaya kenceng rezekinya, kan rusak. Bukan malah kemudian dia senang bahagia, tapi malah stres. Nah, dukun itu biasanya kalau sudah ini dipasang lagi sama dia supaya berobat lagi ke dia, nggak selesai. Ya Pak ya. Nah, kalau mendapatkan nikmat, bukan lupa diri, bukan lupa daratan, tapi bersyukur. Inilah memanage diri itu dengan sabar dan syukur. Inti dari puasa. Kemudian ketika kita berhadapan dengan orang lain, dengan makhluk Allah yang lain, kita harus punya rasa keadilan dan rasa kasih sayang. Kita bergaul dengan orang lain harus ada rasa keadilan, ya, ada perasaan, ya, bahwa kita ini juga sesama. Di dalam hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman keadaan seseorang sebelum ia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Cukup. Jadi Islam itu intinya itu. Nah, makanya kalau kita ngaji di mana saja, gurunya siapa saja, maka harus kita bisa menyaringnya kepada 5 perkara tadi. Oh, ini bab ini masuk ke sini. Oh, bab ini masuk ke sini. Jadi kalau babnya ini masuk dengan hubungan dengan sesama manusia, dengan orang lain, berarti ini bab zakat, ini hubungannya, tiangnya di zakat, gitu ya. Kalau berhubungan dengan pengendalian diri, takwa, meninggalkan perkara-perkara yang haram, oh ini hubungannya dengan puasa, ya, hubungan dengan puasa. Kalau kaitannya dengan bagaimana mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, hubungannya dengan kalimat syahadat, ya. Kalau dengan ketundukan dan lain sebagainya, kesucian, hubungannya dengan wudu. Nah, kira-kira kalau orang bisa menjadikan inti Islam ini menjadi sebagai sifatnya, kira-kira dia bisa bahagia nggak, Pak? Yang pertama, dia punya tauhid, ya, dia punya keimanan. Ada semua kan Pak, tauhid dan keimanan kan? Sudah ada. Yang kedua apa tadi? Kesuci. Nah, jadi ingat wudu Pak. Setelah syahadat ingat wudu. Ya, wudu apa intinya? Kesucian. Yang ketiga ingat sholat. Apa intinya? Ketundukan, kepasrahan. Kemudian yang keempat ingat puasa. Apa? Kemerdekaan atau pengendalian diri. Kemudian yang kelima ingat zakat. Apa? Keadilan dan kasih sayang. Haji di mana haji? Oh, haji ini ibarat 4 sehat 5 sempurna kalau makanan itu, Pak. 4 sehat 5 sempurna. Haji ini menyempurnakan yang 5 tadi. Begitu kita berangkat haji,
maka kita benar-benar menyatakan kepada Allah untuk menjadikan 5 ini menjadi sifat dirinya, ya, sehingga bisa berhubungan dengan Allah dengan baik, bisa berhubungan dengan diri sendiri dengan baik, bisa berhubungan dengan sesama dengan baik, sehingga ketika dia pulang ke kampungnya lagi, maka dia memiliki pribadi mukmin namanya, ya, seorang pribadi mukmin yang beriman, ya, pribadi orang yang beriman, yakni pribadi para malaikat. Jadi kalau kita belajar Islam, ya Pak, ya, kemudian kita tidak tahu intinya, kan repot. Dari dulu kita belajar apa sih yang mau diamalkan nih, ya kan? Sholat ini menghasilkan apa? Puasa saya ini menghasilkan apa? Zakat saya menghasilkan apa? Kan gitu Pak, ya. Nah, ini. Jadi bukan hanya menghasilkan pahala, ya Pak, ya, tapi akan menghasilkan sebuah kepribadian, yakni kepribadian seorang muslim. Nah, kalau masing-masing muslim ini punya kepribadian seperti itu, subhanallah, ya, maka Islam ini akan kuat. Ya, Islam akan kuat. Maka selalu ingat yang 5 itu, rukun Islam selalu diingat. Ada tauhid, keimanan, ada suci, kesucian, ada apa tadi? Ketundukan, ada pengendalian diri atau kemerdekaan, ada keadilan dan kasih sayang. Dibagi 3, ya Pak, ya. Berhubungan dengan Allah, tauhid, kesucian, ketundukan. Berhubungan dengan diri sendiri, yaitu kemerdekaan, pengendalian diri. Berhubungan dengan orang lain, keadilan dan kasih sayang. Bagaimana kalau ada orang punya pribadi seperti itu, berhadapan dengan Allah penuh dengan tauhid dan kehusuan, berhadapan dengan diri sendiri, dia memiliki pribadi yang mampu untuk memanage dirinya dengan sabar dan syukur, karena hidup ini kadang susah, kadang senang, kan gitu Pak. Maka harus sabar dan harus ada syukur. Kemudian ketika berhadapan dengan orang lain, dia akan mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka 77 cabang iman yang diperjelas setelahnya itu hanya menyempurnakan yang tadi itu, Pak. Ya, menyempurnakan yang tadi. Paham ya? Jadi kalau kita belajar tidak tahu urut-urutannya, nah ini repot. Jadi ingat rukun Islam. 77 itu hanya cabangnya saja. Sholat cabangnya sekian, puasa cabangnya sekian, zakat cabangnya sekian. Nah, waktu itu udah pernah dikasih ya Pak, ya. Ini masih ada sisa kayaknya. Oh, tinggal itu Pak. Itu di rumah sudah ada masing-masing, sebenarnya sudah saya kasih waktu itu ya Pak, ya. Sudah ada di rumah ya. Indah, ini dipegang aja dulu. Ya, dipegang dulu. Seperti ini ya Pak, ya. Yang tidak megang ya kan. Sudah ada tauhid dan keimanan contohnya. Ya kan, tauhid dan keimanan. Ini 77 di tauhid keimanan ini ada berapa? Pertama, beriman kepada Allah. Ya. Nah, beriman kepada Allah ini akan membawahi atau di atasnya cabangnya beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, kepada qadar, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, mencintai Rasulullah, tidak syirik, ikhlas dalam beribadah. Nah, sudah masuk ke sini, sudah diringkas lah ya. Nah,
Jadi kita nggak perlu bagaimana 77 itu diamalkan gitu kan. Cukup tahu intinya saja ya, beriman kepada Allah itu jadi tauhid nih. Nah ini hanya memperkuat ini. Ketika kita pelajari memperkuat tauhid dan keimanan. Kemudian kesucian dan kebersihan. Di dalam ajaran Islam ada yang namanya wudu dan mandi. Ini intinya. Ya Pak ya, wudu dan di bawahnya itu ada kebersihan, an-nadhafatu minal iman gitu kan. Kesucian itu bagian daripada iman. Nah, masukkan ke situ. Kemudian ada bertaubat. Bertaubat ini bersih dari dosa. Kemudian ada perintah beristighfar. Nah, jadi kesucian ini diantaranya dia ada perintah yang lain, kebersihan, bertaubat dan istighfar. Oh ini berarti masuk kebersihan. Ada ustadz berceramah tentang istighfar, tentang taubat. Oh ini masuk ke sini nih. Nah, gitu caranya ya. Nah, jadi ilmu kita sudah tertata. Kayak TTS itu Pak ya. Nah, ketika ada ustadz berbicara tentang kebersihan, harus bersih, harus ada wangi-wangian, berpakaian putih-putih misalnya, ini masuk ke dalam kesucian. Masuk ke dalam kesucian. Sehingga ketika mendengar itu dari ustadz, kita membaca buku dari mana, kita harus memperkuat kebersihan kita kepada Allah. Gitu. Jadi tidak perlu kita kemudian, wah ini gimana cara mengamalkannya? Gitu. Kemudian yang ketiga adalah ketundukan dan kepasrahan. Ini intinya pada sholat. Ada perintah yang lain, misalnya membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini adalah ibarat pelengkap dari sholat. Zikir, bersolawat, berumroh dan haji, mengharap rahmat Allah. Nanti pelajaran ini mengharap rahmat Allah, takut kepada Allah, pelajaran yang kemarin. Banyak berdoa, membaca Asmaul Husna, berjamaah, membaca ta'awud dan basmalah. Semua ini adalah mendukung, menyempurnakan pendirian sholat, yakni supaya ketundukan kita kepada Allah semakin sempurna. Nah, gitu. Karena yang kita amalkan ini akan membentuk kepribadian. Ketika kita sholat kan dilatih tunduk. Kalau orang belajar silat setiap hari 5 kali pasti dia jadi pendekar, ya Pak ya. Nah kita setiap hari belajar sholat, melatih sholat terus, rasa tunduk, rasa pasrah, rasa ikhlas, rasa menyerah. Ini. Nah, tidak cukup dari sini, maka kemudian membaca Al-Quran juga harus menumbuhkan rasa tunduk, berzikir, ya, membaca sholawat, semua itu adalah untuk ketundukan. Kemudian yang keempat, kemerdekaan dan kelapangan hati. Kemerdekaan dan kelapangan hati, intinya di puasa. Kemudian di bawah puasa itu Pak ada cabang: bersabar, jujur, hidup sederhana, malu, ridho, tawakal, mencari harta halal, tidak makan yang haram, tidak berdusta, tidak mencuri, tidak menipu, tidak membunuh, tidak berzina, tidak marah, tidak dengki, tidak mengadu domba, tidak dendam, tidak cinta dunia, tidak cinta pangkat, tidak tamak, tidak berkata ceroboh, tidak menggunjing, tidak ujub, tidak kikir, tidak curang, tidak suka dipuji, tidak mengumpat, tidak cinta harta, berkata benar, memenuhi kefarat sumpah, menepati janji. Ini beberapa cabang ini Pak, ya kan? Nah ini semua intinya pada puasa. Artinya kita bisa bersabar untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri, diantaranya kan, untuk selalu menepati janji. Ini kan perlu kesabaran, Kemudian yang kelima adalah keadilan dan kasih sayang. Intinya pada zakat. Semua yang ada kaitannya dengan sesama manusia masukkan ke sini. Contoh, menghormati kedua orang tua, menikah dan melaksanakan hak-haknya, mencintai karena Allah, mendidik anak dan sayang keluarga, menjalin silaturahmi, suka bermusyawarah, menyampaikan amanah dengan adil, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, berbuat baik pada pembantu yang punya pembantu, damai dan tidak bermusuhan, mencari dan mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu agama, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini termasuk kasih sayang semua itu. Kalau di sini misalnya saya ngajar, ini niatnya karena kasih sayang. Gitu. Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yang mencegah kemungkaran, itu niatnya karena kasih sayang. Bahkan orang yang berjihad, nanti ada di sini ya. Orang yang berjihad itu karena sayang. Jadi bukan karena benci Pak, orang berjihad itu. Kenapa orang kafir dibunuh, diperangi?
karena sayang kepada orang Islam yang dibantai oleh dia. Kalau dia nggak dibunuh, kasihan dong orang yang tidak berdosa. Nah, seperti itu. Makanya kalau orang kafir yang tidak memerangi kita, dilarang dibunuh. Ya Pak ya, yang dibunuh itu yang memerangi kita. Sama seperti anggota badan kita ini, ya, kena apa namanya? Penyakit yang harus diamputasi, Pak, misalnya gula misalnya, Pak ya. Penyakit gula gitu kan. Ini kemudian parah, sama dokter suruh dipotong. Dipotong ini karena sayang apa karena tega? Karena sayang kan Pak ya. Kalau tidak dipotong maka akan menjalar kepada yang sembuh. Orang kafir juga begitu. Itu sama-sama hamba Allah. Ya, tapi sama Allah diperintahkan untuk diperangi. Kenapa? Kasihan sama orang yang tidak berdosa. Karena mereka ini namanya punya mental asosial. Orang kafir itu punya mental yang tidak sosial. Nah, maka kalau tidak ini akan menjadi merusak kepada orang-orang yang baik-baik. Termasuk menjaga diri dan keluarga dari neraka, berbuat baik pada pembantu tadi udah. Kemudian berjihad di jalan Allah, tidak lari dari pertempuran, menyembelih hewan kurban, melunasi hutang, menyingkirkan duri dari jalan. Nah, semua di bawah zakat tadi itu semua yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Nah, dengan demikian Bapak jamaah sekalian, cukup kita mengingat rukun Islam yang 5, kemudian jadikan sifat yang 5 tadi, ya. Tauhid, kesucian, dan ketundukan. Ketika berhubungan dengan Allah pakai yang 3 itu. Yang keempat adalah kemerdekaan dan kelapangan hati, pengendalian diri. Berhadapan dengan diri sendiri, sabar dan syukur. Berhadapan dengan orang lain, cinta dan kasih sayang. Itu inti ajaran Islam. Ya, ajaran Islam ini berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada sesama manusia. Maka orang yang tidak punya akhlak yang Islam, maka dia tidak bisa untuk berhubungan dengan dirinya sendiri. Kadang dia bunuh diri, kadang dia stres, kadang dia ngamuk-ngamuk. Oh, berarti dia tidak punya kepribadian Islam. Ya kan? Ketika berhadapan dengan Allah sembarangan saja, kesuciannya tidak terjaga, khusyuknya tidak terjaga, ya kan? Ketika berhubungan dengan sesama manusia suka nyakitin sesamanya. Itu namanya bukan seorang muslim yang baik. Paham gak kira-kira Pak? Nah, maka ketika nanti kita menjelaskan tentang apa namanya nih, cabang-cabang iman, maka kita tidak perlu untuk repot-repot lagi dalam pikiran. Cukup kita, oh ini masuk yang mana ya. Nah, contoh kemarin takut kepada Allah, ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam bab puasa tadi, ya, di bawah puasa. Nah, kemudian ada takut kepada Allah masuk ke dalam bawah sholat itu Pak, ya, di bawahnya sholat. Takut kepada Allah, mengharap rahmat Allah, ya, mengharap rahmat Allah. Wallahu a'lam. Jam berapa Pak? Jam? Ya, 8:30. Nah, berarti saya buka tanya jawab, ya Pak ya. Nah, karena ini tadi saya sangat penting sekali. Ini sebenarnya cabang yang ke-12 yang akan kita pelajari tadi adalah ar-raja li rahmatillahi ta'ala, berharap rahmat Allah. Ini masuk dalam ketundukan tadi, ya, berharap rahmat Allah masuk dalam ketundukan. Kalau kemarin khauf, ya, takut kepada Allah. Jadi manusia itu harus ada di antara rasa takut dan harap, ya, rasa takut dan harap. Sama seperti misalnya ada kuda, kuda delman, nah, bisa saja di depannya ditaruh rumput, ya, ditaruh rumput, dia ngejar kan. Yang di belakangnya dipecutin. Nah ini, karena dia jadi bisa stabil. Gitu. Nah, kita bisa stabil istiqomah dalam ibadah kalau kita takut neraka Allah, pengen surga Allah, gitu ya. Kita bayangkan surga, kita juga takut ke neraka, gitu. Itu namanya takut ke neraka, ada rasa khauf kepada Allah, ingat surga, ada rasa harap kepada Allah. Nah, maka dua-duanya itu harus stabil, ya. Kadang kita ingat neraka supaya kita takut.
kadang kita ingat surga supaya kita berharap. Maka dengan demikian kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya khauf dan roja. Kecuali nanti apabila kita sudah sakit menjelang kematian, maka rasa khauf itu harus dikurangi. Enggak perlu lagi banyak takut-takut neraka pada saat itu. Ya, Pak, ya. Kalau kita sudah merasa sampai ini, sampai ajal saya ini, ya. Maka kalau masih ada kesadaran, tidak perlu gimana nanti kalau masuk neraka, hilangkan saja di situ. Karena nanti itu termasuk menyangka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Allah tidak suka. Pada saat itu harapnya yang banyak. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah, masukkan saya ke surgamu. Bayangkan aja surga Allah, bayangkan rahmat Allah yang maha luas. Jangan bayangkan dosa kita lagi pada saat menjelang kematian. Sebab kalau demikian ditakuti seakan-akan kita menyangka Allah bahwa Allah ini tidak kasih kepada kita. Padahal Allah maha penyayang kepada hambanya. Ya, orang yang sudah udah kafir berulang-ulang kayak kemarin itu, asal dia mati tidak kafir masih diterima oleh Allah, kan gitu Pak ya, masih diterima oleh Allah ya. Walaupun ada yang mengatakan ini sudah main-main nih, gitu kan. Ada juga yang berpendapat harus cepat-cepat dibunuh ini, gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Ya, puasa itu sebenarnya sebagai lambang dan sebagai latihan. Ya, dengan berpuasa kita telah melemahkan nafsu kita. Badan kita ini kan ada unsur-unsur, walaupun kadang kita sudah bisa menjaganya, tapi karena kekuatan nafsu kita ini lebih menguasai, kadang dia mengalahkan gitu, tiba-tiba mengalahkan. Maka dibentengi dengan puasa. Puasa apa? Melaparkan badan yang menjadi tempat nafsu kita ini, dilaparkan. Nah, dan ruh dikuatkan. Ketika puasa kan ruh semakin kuat, badan semakin lemah. Dan itu dilatih. Ya, Pak ya. Dilatih selama sebulan. Dalam ilmu jiwa, dalam ilmu psikologi dikatakan, barang siapa ingin merubah dari sifat yang lama kepada sifat yang baru, maka rutinkan untuk meninggalkan sifat yang lama itu dan untuk mengerjakan sifat yang baru itu selama sekitar 3 pekan. Contoh pengen berhenti ngerokok, misalnya nih kan, nah, coba tahan tidak ngerokok sampai 3 pekan dan ganti dengan yang lain, gitu kan? Ganti dengan yang lain yang kira-kira bisa mengganti apa permen, apa-apa gitu ya. Maka sekitar 3 minggu kemudian itu diharapkan sudah akan hilang. Ini kata ilmu psikologi modern. Demikian juga ternyata puasa itu sampai sebulan. Sampai ke tanggal 21 itu diharapkan kita sudah seperti malaikat, ya kan? Maka kemudian akan bertemu dengan malaikat pada 10 terakhir. Malaikat akan turun. Kenapa malaikat turun pada 10 terakhir? Pada saat itu kita sudah seperti malaikat masalahnya, karena sudah 3 pekan sudah berubah. Ya, malaikat kan tidak makan, tidak minum, kita sudah terbiasa tidak makan, kan seperti itu. Nah, untuk yang lain sangat banyak sekali ya, termasuk diantaranya tadi kan ada beberapa di bawahnya tadi. Nah, itu diantaranya adalah bagaimana kita menunjang puasa itu supaya kita mampu untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu sebenarnya bukan berarti ketika kita ini kemudian kita tahan, bukan seperti itu. Oh, saya kendalikan ini, bukan. Bahkan dikatakan melapangkan hati. Contoh nih Pak ya, ini kayak setrum kan. Ini kenapa ini nyala gitu kan? Karena gesekan. Kalau direnggangkan begitu kan dia nggak nyala. Nah, kenapa kita bisa marah gitu kan? Karena ketika ini kita digesekkan sama kita. Tapi kalau kita lapangkan dada, ya Allah, lapangkan dada itu. Ya Allah, ini kan makhluk Allah juga. Dia kan hamba Allah juga. Nanti kalau saya bersabar, saya akan mendapatkan pahala. Wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas, gitu kan. Ciri-ciri orang bertakwa itu dia bisa menahan marah dan bisa memaafkan manusia. Dan saya ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilapangkan gitu. Dada ini dilapangkan. Bukan ditahan begini, bukan. Contoh dalam keadaan kesulitan rezeki. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi penebus dosa-dosa saya. Gitu kan? Mudah-mudahan saya nanti justru masuk surga duluan daripada orang kayanya. Jadi dilebarkan hati gitu. Dilebarkan hati. Ya. Bukan ditahan begini, repot kalau ditahan, bisa-bisa nggak menang, Mbak. Gitu. Ditahan.
Maka adanya nama ridho. Nah, ridho masuk ke dalam bab puasa tadi. Ridho diantaranya, ya. Ridho. Kalau kata game itu, udah kita benjol, ya, sudah kita benjol masih marah-marah lagi kan? Nambah, hati malah gondok, ya. Seandainya benjol, ya Allah, ini takdir Allah nih, ya. Mudah-mudahan setiap sakit ditusuk duri pun itu menebus dosa-dosa saya. Kan ridho akhirnya kan? Nah, dengan ridho itu maka kita akan terlepas dari apa tadi? Menghindarkan marah tadi, ya. Terlepas dari kemarahan kita atau sifat-sifat egois kita. Dan masih banyak yang lainnya, ya. Kalau saya contohkan misalnya ada danau, ya, danau atau ini gelas. Ada garam. Garam saya masukkan ke dalam gelas. Garam 1 sendok misalnya dimasukkan ke dalam gelas. Kira-kira pahit nggak gelas? Pahit. Kalau ke garam ini kemudian saya taruh ke dalam bak mandi, kan lebih luas tuh. Kira-kira sama nggak pahitnya dengan yang di gelas nih? Kalau saya taruh ke danau, kira-kira garam ini terasa nggak? Nggak terasa lagi. Artinya semakin luas dada kita dikembalikan kepada Allah, semakin tidak terasa pahitnya kehidupan. Apalagi gambarannya kata Imam siapa? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang hidup di dunia ini sama seperti orang mau menuju ke tempat sesuatu kota yang di situ penuh dengan kebahagiaan. Yang dia lewati duri-duri, ya, yang dia lewati bukit-bukit, jurang-jurang gitu ya. Tapi bayangannya nanti setelah sampai di sana, maka rasa sakit, rasa susah dalam perjalanan ketika sudah membayangkan yang indah itu akan hilang gitu. Nah, itulah gambaran orang Islam. Ya, gambaran orang Islam. Beda dengan orang yang Islam yang tidak mengerjakan agamanya. Senang-senang dulu, ya kan? Padahal di sana akan digantung lehernya. Ya, ya, lehernya akan digantung. Begitu deket baru dia, oh ampun, gitu kan? Kenapa dulu saya nggak ikut yang susah-susah itu aja? Kalau kesananya nanti ketemu kebaikan, ya kan? Di sini seneng-seneng, nyampe di sana mau digantung, mau lewat yang mana, Pak? Ada 2 jalan nih, ya. Di sini ada pelang, di sini pelang. Di sini walaupun jalannya enak, tapi ingat di sana Anda ada tiang gantungan yang akan menggantung Anda. Di sini memang jalannya itu berduri, jalannya penuh dengan jurang, penuh dengan kesulitan, tapi di sana ada apa? Ada rumah kebahagiaan yang akan menunggu Anda. Kira-kira kita mau berjalan di mana nih, Pak? Pasti yang sulit ini kita jalani. Nah, itu diantaranya untuk bisa mengendalikan diri, ya. Nah, maka ingat akhirat termasuk mengendalikan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ini. Silakan, ada. Silakan. Ada. Tapi paham Pak ya tadi ya yang saya terangkan ya, yaitu cara mudah untuk memahami agama kita, ya kan? Cara mudah untuk memahami Islam. Jadi kalau kita belajar dari dulu sampai tua pun kadang kita sampai kapan selesai belajar saya ini, gitu kan? Kalau ini kan sudah ada silabusnya, kayak sekolah ada silabusnya, ya sudah ada kurikulumnya, gitu Pak. Oh, jadi kalau saya belajar ini cuma nyambung ke sini nih, yang ini nyambung ke sini, yang 5 itu aja Pak ya, untuk menyambung sifat diri kita. Bukan kemudian kita dengerin ceramah, dengerin apa, tapi nggak ada perubahan sifat, karena kita tidak tahu harus ditaruh di mana ini, ya kan? Jadi kita harus sudah tahu tempatnya. Oh, ini untuk menambah kesabaran. Oh, ini supaya menambah kesucian. Ini menambah tauhid saya. Semakin diperbaiki, semakin diperbaiki. Baik berhubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Subhanallah, indah. Itu disebut dengan Islam itu indah. Wallahu a'lam. Cukup mungkin Pak ya. Nah, demikian jemaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini akan mempermudah bahasan selanjutnya. Gitu. Kemarin saya takut belum paham juga kan, walaupun sudah dikasih ini, saya takut belum paham juga ya. Dan takut juga ngaji lama-lama tak teramalkan gitu kan. Padahal untuk mengamalkannya cukup mengingat 5 itu tadi. Ya. Oh, tauhid harus dijaga, kebersihan harus dijaga. Oh, ketika berhubungan dengan anak dan istri, ya kan Pak? Kadang menyedih, kadang segala macam, ya kita harus sabar. Kan gitu kan? Harus syukur. Berhubungan dengan masyarakat harus sabar dan syukur. Subhanallah ya.
berhubungan dengan diri sendiri ya. Apa? Dengan masyarakat, dengan apa tadi? Keadilan dan kasih sayang. Astagfirullahaladzim. Ya silakan. Ilmu tauhid kan itu ada sifat Allah yang wajib kita harus ketahui, kan ada 20. Iya. Wujud bidang Bapak dan Ya. seterusnya. Iya. Kemudian yang mustahil juga ada 20. Iya. Itu lawanannya daripada bidang Bapak. Iya. Yang harus satu dan jumlahnya itu ada 50 ya. 51. Seandainya itu Apa 50? yang mustahil enggak hafal tapi Sebenarnya cukup dengan yang wajib tadi Pak ya. Tinggal kebalikannya gitu. Tidak perlu kita hafal Arabnya kan gitu. Ya, wujud kita tahu artinya, ya sebaliknya yang mustahil sudah gitu. Wujud ada berarti tidak ada. Kidam terdahulu berarti baru. Gitu kan. Baqo apa? Kekal berarti tidak kekal. Cukup begitu secara global saja. Ya, itu namanya beriman secara global. Ya. Nah, jadi intinya masuk ke tauhid tadi kan? Nah, itu masuk ke tauhid. Jadi sifat 20 itu benar-benar kita akan mentauhidkan Allah. Dibagi ada salbiyah, ada ma'ani ya, ada salbiyah, ada nafsiyah, ada ma'nawiyah, ada ma'ani. Itu nanti penjelasan sifat yang 20 itu. Semuanya kalau kita pelajari itu larinya ke tauhid tadi, Pak. Ya, larinya ke tauhid. Yang intinya itu Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Kemudian Allah tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu itu butuh kepada Allah. Itu intinya. Inti daripada sifat 20 dan sebaliknya itu intinya adalah Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Itulah tauhid. Hanya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sehingga ketika kita belajar bab itu, ya Pak ya, oh ini memantapkan tauhid saya nih. Ya, masukkan ke tauhid. Tinggal memasukkan gitu, dimasukkan ke tauhid. Itu namanya beriman secara global. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cukup dengan mengetahui 20 membayangkan kebalikannya gitu. Cukup aja ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'alna min 'ulama'ikal 'amilin waj'alna min 'ibadikas salihin waftah lana abwaaba fadlik wansur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu